Matthew, Ayumah melambaikan tangan. Matthew tersenyum melihat sosok perempuan anggun memakai dress krim sepanjang lutut, sedang tersenyum dan berlari kecil ke arahnya. Dengan gerakan tangan, Matthew memberi kode untuk pergi saja kepada 3 bodyguard yang menjemputnya yang tak jauh dari posisi Ayumah. Matthew pikir mereka kecewa disuruh pulang karena biasanya mereka yang selalu menjemputnya di bandara sepulang dari luar negeri lalu makan-makan bersama, tapi mereka justru cengengesan. Salah satu bodyguardnya bahkan membuat love dengan tangan sambil menunjuk bergantian dirinya dan Ayumah. Ya ampun, bocah-bocah itu, gumam Matthew gemas. Mereka bertiga pun tertawa sambil melangkah meninggalkan bandara. Matthew, sapa Ayumah. Begitu berdiri tepat di depan Matthew, Ayumah mengatur nafas karena buru-buru ingin segera bertemu Matthew. Ayumah memacu kakinya untuk berlari cepat dan akhirnya jadi ngos-ngosan seperti ini. Umur memang tidak bisa dibohongi. Kenapa harus lari-lari? Aku sudah di sini, nggak akan balik ke Jepang lagi. Matthew tersenyum. Ayumah menggeleng tapi belum mengatakan apa-apa, masih mengatur nafas. Kamu harus banyak olahraga, Ayumah. Aku temani nge-gym. Aku tidak apa-apa. Ayumah menegakkan badan setelah bisa mengatur nafas dengan baik, lalu menatap laki-laki tinggi di depannya. Matthew seumuran dengannya, tapi badannya masih kekar dan tampak gagah, tidak menunjukkan dia laki-laki tua berusia lebih dari setengah abad. Untung saja Ayumah keturunan Barak family yang memiliki wajah baby face dan awet muda. Kalau tidak, Ayumah pasti sudah jadi nenek-nenek keriput. Akhirnya kamu pulang juga. Aku senang sekali bisa bertemu kamu. Aku juga. Apa kamu merindukanku selama 3 hari ini? Cih, tidak mungkin. Matthew tersenyum. Kalau tidak rindu, kenapa kamu lari-lari menghampiriku? Padahal aku sudah pulang dan tidak akan pergi lagi. Matthew mengulurkan tangan dan menyelipkan rambut Ayumah ke belakang telinga karena rambutnya berantakan saat berlari kencang tadi. Ada hal penting yang harus aku bicarakan. Karena itu aku ingin segera menemui kamu. Apa ada yang lebih penting selain membicarakan masa depan kita? Stop Matthew, jangan merayu. Kita harus bicara penting. Sebelum Matthew bicara aneh-aneh lagi, Ayumah segera mencengkeram pergelangan tangannya dan mengajaknya keluar dari bandara. Namun tiba-tiba Matthew menghentikan langkah. Otomatis Ayumah yang berjalan di depan ikut berhenti. Ayumah menoleh dengan sorot mata kesal dan gemas dalam waktu bersamaan. Matthew, aku ingin bicara penting dengan kamu. Ayo kita ke mobil sekarang. Gak mungkin kita bicara di bandara seramai ini. Iya, aku tahu, tapi Matthew melepas cengkeraman tangan Ayumah di pergelangan tangannya. Kamu memegang tanganku seolah sedang membawa barang. Aku bukan barang, Ayumah. Aku lebih suka kita bergandengan tangan seperti ini. Matthew mengarahkan tangan besarnya pada tangan mungil Ayumah dan menyelipkan jari-jari panjangnya di antara celah jari-jari Ayumah. Ayumah tersentak, terdiam sesaat, terkejut dengan tindakan Matthew. Boleh? Tanya Matthew sambil mengangkat tangan menunjukkan jari-jari mereka yang bertaut. Ayumah terdiam, sepertinya dia masih dilema dan mengalami pergolakan di hati. Sebelum Ayumah memutuskan, Matthew harus bertindak cepat. Ayo, tadi katanya buru-buru.
Masih menggenggam erat tangan mungil itu, Matthew berjalan duluan, lalu Ayuma mengimbangi langkahnya, berjalan di samping. Bukan Matthew bermaksud kurang ajar dengan tidak memberikan Ayuma kesempatan untuk menolak atau menerima. Matthew hanya ingin mengambil kesempatan lebih cepat. Kesempatan baik tidak datang dua kali. "Di mana mobil kamu?" tanya Matthew. "Itu?" Ayumah menunjuk mobilnya. Matthew pun berjalan ke mobil Ayumah, melepas genggaman tangan dengan berat hati karena harus memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. "Kamu kesini menyetir sendiri?" tanya Matthew. "Iya dong, mandiri sekali. Aku bisa melakukan apapun sendiri." Matthew mengangguk-angguk. "Tapi ada satu yang tidak bisa kamu lakukan sendiri." "Apa?" "Membuat savana." Ayumah melotot dan menonjok lengan Matthew. Matthew tertawa sambil pura-pura kesakitan, memegang lengannya bekas tonjokan Ayumah. Enggak usah lebay, aku tonjok lagi nih." Ya kamu nggak seru responnya. "Harusnya kamu bilang, 'Mas Matthew, maaf ya, sakit ya, sini aku usapin.'" Goda Matthew membuat Ayumah semakin melototkan mata. "Aku nggak akan melakukan itu karena love language-ku physical attack." Matthew tertawa. "Aku baru tahu ada love language yang namanya physical attack." "Emang ada? Aku contohnya." "Jadi macam-macam. Kalau kamu macam-macam, aku tonjok ya." "Aduh, jadi takut." Matthew terkekeh lalu masuk ke dalam mobil. Ayumah berdecih, tapi tak lama senyumnya mengembang juga. Setelah Ayumah masuk ke dalam mobil dan memakai sabuk pengaman, Matthew pun melajukan mobil meninggalkan bandara. Ayumah baru saja membuka mulut ingin berbicara tentang ancaman arsen, tapi Matthew lebih dulu berbicara. "Aku membelikan sesuatu untuk kamu." Matthew mengambil paperback berukuran sedang di kursi belakang dan meletakkan di pangkuan Ayumah. "Apa ini?" tanya Ayumah sambil membuka paperback itu. "Buka saja." Ayumah merogoh paperback itu yang ternyata isinya kotak bludru berwarna ungu. "Kamu sengaja memilih warna ungu karena sekarang aku janda ya?" Matthew tampak terkejut dan wajahnya tampak panik. Bukan begitu, serius. Waktu aku memilih kotak bludur berwarna ungu, aku sama sekali tidak berpikir ke arah sana. Menurutku warna ungu cantik dan lucu. Aku tidak bermaksud menyindir kamu demi apapun." Ayumah tertawa. "Aku bercanda." Kamu paniknya beneran?" Matthew meringis. "Aku pikir kamu tidak menyukainya dan tidak ingin membuka kotak itu sekarang bukalah." Ayumah pun membuka kotak bludur itu yang ternyata isinya sebuah gelang berlian sederhana tapi cantik sekali. "Kamu suka?" "Suka? Kalau suka pakailah." Ayumah memakai gelang itu di pergelangan tangannya untuk menghargai pemberian Matthew, lalu menunjukkan padanya. "Cantik sekali," ucap Matthew sambil menatap wajah Ayumah. "Harusnya yang kamu tatap kalungnya, bukan wajahku." "Bagaimana yang menjelaskan kalau wajah kamu jauh lebih cantik daripada kalung itu?" Kamu ini banyak gombalnya." Ayumah memasukkan kotak bludur ke dalam paperback dan meletakkan di kursi belakang lagi. "Oh ya, tadi apa yang kamu bicarakan?" tanya Matthew. "Oh ya, gara-gara terlalu hanyut mengobrol, Ayumah sampai lupa tujuan utamanya bertemu Matthew. Aku ingin bicara soal arsen." "Arsen kenapa?" Selama 3 hari ini, Ayumah belum menceritakan ancaman arsen pada Matthew. Ayumah tidak ingin mengganggu pekerjaan Matthew di luar negeri. Berdasarkan informasi dari Edgar, jika Matthew pergi ke luar negeri, pasti ada urusan yang penting. "Ada apa, Ayumah? Semua baik-baik saja kan? Apa soal Margareta? Kamu bilang padaku kamu akan mengurus laporan ke polisi setelah 3 hari.
Margareta dirawat di rumah sakit kan? Karena itu aku pulang hari ini. Tepat 3 hari aku akan membantu kamu mengurus semuanya. Iya, tapi masalahnya Ayuma menghela nafas berat. Kalau aku harus memaksa membawa kasus ini ke jalur hukum, Arsen juga akan melaporkanku ke polisi dengan tuduhan pemalsuan data. Kemarin saat kita memasukkan Margareta ke RSJ tanpa ada keterangan resmi dari dokter kalau Margareta mengalami gangguan jiwa kan? Kamu pikir aku melakukan sesuatu tanpa memikirkan efek jangka panjangnya? Ayumah mengernyitkan alis. Terus, aku sudah mempersiapkan semuanya. Kalau memang Arsen mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum, silakan saja. Kamu jangan khawatir, tenang saja. Aku pastikan kamu tidak tersentuh. Aku yang akan melawannya. Ayumah terhenyak. Selama ini Ayumah terbiasa melakukan apapun sendiri, menyelesaikan masalah sendiri dan melindungi dirinya sendiri. Lalu di saat seperti ini, saat masalah datang dan dia tidak tahu harus melakukan apa, lalu tiba-tiba ada seseorang yang memasang badan untuknya. Tidak dipungkiri jantung Ayumah berdebar kencang. Matthew sangat gentleman, berbeda dengan Abian. Abian kasar, menyebalkan, dan temperamental. Ayumah terhenyak untuk yang kedua kali saat tanpa sengaja dia membandingkan Matthew dengan Abian. Secara alam bawah sadar, Ayumah pasti selalu membandingkan laki-laki yang mendekatinya dengan Abian. Bukan hanya hari ini. Dulu saat Ayumah masih single, Ayumah pun menjadikan Abian sebagai tolak ukur laki-laki idaman. Karena Ayumah sangat mencintai Abian dan Abian cinta pertamanya. Untuk sekarang, sejujurnya Ayumah masih belum mengerti perasaannya sendiri. Entah dia masih mencintai Abian atau tidak, tapi yang jelas Ayumah tidak akan mau kembali pada Abian. Ayumah mengerjap. Iya, ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Jangan terlalu cemas, aku akan membantu kamu melawan Arsen di pengadilan jika Arsen benar-benar membawa kasus memasukkan Margareta ke RSJ ke meja hijau. Iya, terima kasih. Matthew mengangguk dan fokus menyetir lagi. Sementara Ayumah menatap keluar jendela. Ada banyak hal yang Ayumah pikirkan sekarang, terutama tentang masa depan. Savannah sudah bahagia bersama Dario, dan semoga saja kebahagiaan mereka langgeng sampai maut memisahkan. Ayumah juga tidak bisa terus bersama Savannah, tidak bisa terus bersama Andrew, Victor, atau Vernon juga. Ayumah memiliki banyak keluarga, tapi tidak ada yang benar-benar di sisinya, maksudnya tinggal serumah dengannya. Setelah bercerai dengan Abian dan Viden meninggal, Ayumah tidak ingin menikah lagi, tapi rasanya pasti sangat kesepian sendiri. Entahlah, Ayumah jadi dilema. Di tengah-tengah lamunannya tiba-tiba ponselnya berdering. Ayumah segera mengangkat panggilan yang ternyata dari Malika. Halo Bu Ayumah. Iya Malika, ada apa? Arsen kesini Bu. Ayumah meremas kuat tali tasnya. Tahan, jangan sampai Arsen bertemu Savannah. Bilang juga sama Edgar. Iya Bu. Ayumah mengakhiri panggilan dan menoleh pada Matthew. Kita ke rumah Savannah sekarang, ini penting. Matthew mengangguk dan memutar balik mobil menuju ke rumah Dario dan Savannah. Ayumah pun terus menelpon Arsen, tapi nomornya tidak aktif. Ayumah berharap semoga Arsen tidak mengatakan apapun pada Savannah. Setelah turun dari mobil, Arsen langsung bergegas masuk ke dalam rumah, namun Edgar menghadangnya. Minggir, gue mau ketemu Mbak Savannah. Arsen berjalan melalui sisi kiri Edgar, tapi Edgar langsung ke arah sisi kiri, menghalangi Arsen masuk. Gue bilang minggir, katakan dulu, apa tujuan lu kesini? Lu budek, gue bilang gue mau ketemu Mbak Savannah. Untuk apa? Mau bilang kalau nyokap lu dikurung di RSJ. Arsen tersentak, ternyata Edgar tahu. Tentu saja Edgar tahu, karena Edgar menjadi salah satu bodyguard
rumah yang saat itu membawa Margareta ke RSJ. Kalau memang itu tujuan lu bertemu Savannah, lebih baik lu pulang. Kalau lu maksa, jangan salahin gue kalau wajah lu babak belur. Anak mama, sinis Edgar. Arsen mengepalkan tangan mendengar kalimat anak mama yang diucapkan dengan nada meledek. Oh ya jelas, gue memang anak mama. Gue dilahirkan mama. Memang lu bukan anak mama atau lu nggak punya mama? Ups, sekarang giliran Edgar yang mengepalkan tangan kuat. Apa? Marah? Nyindir orang ketawa disindir balik marah? Gak usah sok keras dan sok nyindir kalau gitu. Arsen tersenyum sinis. Lebih baik lu minggir dari hadapan gue. Gue kesini gak ada urusan sama lu. Gue mau bertemu Mbak Savannah. Dan apa yang mau gue omongin juga bukan urusan lu. Arsen menatap Edgar dengan sorot mata serius dan penuh peringatan. Arsen mendorong Edgar ke kiri dan masuk ke dalam rumah, tapi Edgar langsung menahan tangannya. Gue bilang lepas bangsat. Arsen menangkis tangan Edgar dan tanpa sengaja menampar pipi Edgar dengan punggung tangannya. Oh sial, ini akan semakin runyam. Arsen malas harus menyelesaikan masalah dengan adu otot. Tapi melihat ekspresi marah Edgar, sepertinya mau tidak mau Arsen harus melawannya. Benar saja, satu pukulan melayang di pipi Arsen. Kebetulan belakangan ini gue lagi marah banget dan butuh pelampiasan. Lu gak perlu menahan diri untuk memukul gue, karena gue juga gak akan menahan diri, ucap Arsen sambil memukul rahang Edgar. Kalau itu yang lu mau, gue ladeni. Dan terjadilah pertarungan sengit dua pemuda seumuran itu. Bi Lastri yang mendengar suara berisik di depan rumah langsung bergegas mengecek. Begitu melihat dua pemuda yang dia kenal sedang berkelahi dan dipisahkan oleh satpam, Bi Lastri langsung berteriak, Mas Arsen, Mas Edgar, jangan berantem. Savannah dan Dario yang menikmati camilan dan teh di ruang tengah sambil menonton Netflix seketika tersentak dan bergegas keluar rumah. Malika juga langsung mengikuti Savannah. Begitu sampai di luar rumah, Savannah terkejut melihat Arsen dan Edgar sedang adu kekuatan otot. Arsen, Savannah ingin mendekat. Sayang jangan. Namun belum sempat Dario menahan tangan Savannah. Savannah sudah berlari lebih dulu ke arah Arsen dan Edgar. Arsen sudah tak bertenaga di bawah Edgar yang menduduki perutnya sambil terus menonjok wajahnya. Meskipun Arsen bisa bela diri, jelas kemampuan bela dirinya tidak akan mampu mengimbangi Edgar yang jauh lebih mahir. Berhenti Edgar,